Maka sudahlah, daripada nanti suatu saat itu malunya akan lebih dalam, lebih baik sekarang ini menerima saja. Oke dah, kalau kata ahli biologi bahwa haplogrupnya Rasulullah itu J1 dan keturunannya yang mengaku sekarang harus berhaplogrup J1 juga, sedangkan kita ini hasilnya G, berarti kita tidak terkonfirmasi, tidak apa-apa. Jadi umatnya Nabi Muhammad juga sudah mulia. Indonesia bukan hanya saudara sebagai sebuah bangsa yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi Indonesia juga adalah saudara nasaban secara nasab. Jadi kalau umpamanya di tes DNA seluruh bangsa Indonesia, maka seluruh bangsa Indonesia ini tes DNA-nya saling bersaudara. Dan ini yang harus terus dijaga. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah amanah dari para leluhur-leluhur kita, para the founding father Negara Kesatuan Republik Indonesia, guru kita para alim dan para ulama yang telah bersepakat dalam berbagai macam perbedaan dari suku bangsa, perbedaan bahasa, tetapi Indonesia adalah bersaudara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Merah Putih. Dan ini yang harus terus menjadi pusat perhatian setiap pemikiran anak bangsa, geretak hati anak bangsa Indonesia, untuk tidak boleh orang dari luar bangsa Indonesia kemudian ikut campur di dalam kebangsaan kita, kemudian mempengaruhi untuk bangsa Indonesia ini bercerai-berai. Kita harus lawan setiap upaya-upaya, baik dari dalam maupun dari luar, baik dari luar maupun dari dalam. Siapa orang yang sudah kita anggap menjadi bagian dari bangsa Indonesia, walaupun dengan perbedaan suku karena mereka pendatang dulunya, kalau mereka berbuat baik, mereka mau bersama kita membangun negeri kita ini, negeri warisan leluhur kita, negeri warisan daripada orang-orang tua kita, kita welcome. Tapi apabila ada di dalam hati mereka sebuah niat yang tidak baik dengan keminoritasan mereka sebagai pendatang, kemudian mereka merasa lebih baik dari kita dan merasa lebih berhak atas tanah dan air dari leluhur kita yang diwariskan hari ini kepada kita, maka kita bangsa Indonesia siap untuk melawan mereka. Tidak boleh kita berikan celah, apalagi kita berikan pintu bagi mereka untuk menguasai kita jasadan waruhaniya. Kita bangsa besar, turunan para raja-raja, harus memiliki jiwa yang besar. Kalaulah sebuah ajaran tata krama, ajaran kesopanan, sementara ajaran itu akan membawa kita menjadi inferior, bangsa yang merasa rendah diri sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya, maka saya mengharapkan sopan santun itu dihilangkan. Apabila sopan santun anggah ungguh, tetapi kemudian sopan santun dan anggah ungguh itu menjadi celah, apalagi pintu bagi bangsa lain untuk menguasai bangsa kita, saudara-saudara kita, maka sopan santun anggah ungguh seperti itu untuk mereka dihilangkan, bahkan dihapuskan. Kita akan didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang tinggi ilmu pengetahuan, tinggi akhlak,
tinggi sopan santun, tapi sopan santun yang tidak akan membuat mereka menjadi inferior, menjadi sebagai bangsa yang rendah, bangsa yang tidak merasa sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Kita bangsa besar, bangsa yang telah teruji di masa lalu, bangsa yang tukang perang, bangsa yang siap membela tanah air walaupun dengan ribuan nyawa melayang dari putra-putri Indonesia zaman dahulu kala. Perang Surabaya telah membuktikan betapa putra-putri Indonesia rela untuk menghilangkan kehilangan nyawa mereka demi kemerdekaan mereka dan demi anak cucu mereka di masa yang akan datang. Itu setelah kemerdekaan. Sebelumnya di zaman-zaman kerajaan, bagaimana Majapahit berperang melawan Mongolia, Mongolia yang dapat mengalahkan Khazar, Mongolia yang dapat mengalahkan Baghdad, Mongolia yang dapat mengalahkan Eropa, tetapi ketika berhadapan dengan Jawa, dengan Majapahit, Mongolia lari terkucar kacir pulang ke negeri mereka masing-masing. Dan inilah saudara-saudaraku yang harus kita tanamkan kepada putra-putri kita untuk bersama-sama dengan Tentara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia menjaga setiap jengkal tanahnya, juga menjaga jiwanya. Karena cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya bangunlah badannya, tapi juga bangunlah jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka. Merdeka. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan itu, dulur-dulur sekalian, bukan hanya negara lain invasi ke negara kita, tetapi adalah penjajahan mental ketika sebuah ajaran menjadi sebuah penghalang besar bagi kemanusiaan kita untuk merdeka dalam berpikir, merdeka di dalam mendekatkan diri kepada Allah, merdeka di dalam berkarya, merdeka dalam berbicara, merdeka dalam segala hal. Kemerdekaan adalah hak sepan. Leluhur kita telah mencoret dengan tinta emas sejarahnya masa lalu. Ribuan nyawa dari mereka melayang demi kita hari ini. Mencoret indah tinta emas kesejarahannya di masa lalu, kemudian dia mati sebagai pejuang yang hari ini makamnya kemudian berubah bukan sebagai nama leluhur kita, tapi seakan-akan dia bukan orang Sunda, dia bukan orang Jawa, dia bukan orang Aceh, dia bukan orang Maluku, dia bukan orang Papua asli, dia bukan orang NTT asli, dia bukan orang Bali asli, dia bukan orang Madura asli. Seakan-akan yang dulu berjuang demi kita hari ini adalah bin Yahya, adalah Assegaf, dan itu sudah ada makam-makam yang dirubah namanya menjadi nama-nama semacam itu, dan kita tidak boleh biarkan, siapapun tidak boleh biarkan. Ini santri jangan diam aja. Santri narkib ngaji kitab tapi ada di kampungnya buyutnya menjadi bin Yahya, diem aja. Ngedekukul.
Ngopi dulu. Tidak boleh lagi. Dan ini alhamdulillah di keluarga besar kita, Abah di Jogja, itu di keluarga-keluarga keraton Jogja beberapa makam-makam palsu. Ini makam tengahnya kosong, dibikin makam. Ini sekarang sudah dihilangkan. 26 makam sudah diluruskan kembali bahwa di situ memang tidak ada makam. Nah, ini kalau kita tidak sadari hari ini, maka sejarah itu akan berbelok, saudaraku Gus Ubad. Jangan hanya mikirin masalah kiai yang anaknya atau istrinya diminta oleh Habib. Sejarah ini yang penting. Ini sejarah ini kalau berubah hari ini, misalnya ini Pak Tentara, ini ada sejarah NU dirubah. Sejarah NU yang kita kenal adalah bahwa Mbah Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama dengan puluhan kiai-kiai Surabaya, kiai-kiai Jawa Timur, kiai-kiai Cirebon, kiai-kiai Majalengka, Jawa Tengah dan lain sebagainya. Tetapi hari ini berubah, katanya yang mendirikan adalah kabib-kabib, kemudian memerintahkan kepada Mbah Hasyim Asy'ari untuk menjadi ketua. Karena mereka tidak boleh jadi ketua, katanya karena imigran. Belanda tidak memperbolehkan imigran menjadi ketua perkumpulan. Akhirnya walaupun para kabib ini yang mendirikan, yang dijadikan ketua adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Ini tidak ada sama sekali dalam sejarah pendirian NU narasi-narasi sejarah historiografi semacam ini. Tapi ini mulai dibangun, mulai diciptakan untuk apa? Agar menjadi sebuah legal standing bagi mereka di masa depan untuk menguasai Nahdlatul Ulama. Mereka ada legal standing menjadi ketum, ada legal standing nanti menjadi rais am. Kenapa? Karena pendirinya juga adalah para orang-orang kabaib. Ini yang akan terjadi di masa depan. Kita, emang Nahdlatul Ulama itu bukanlah sebuah organisasi yang eksklusif, tidak. Siapa saja yang pantas untuk menjadi ketua umum Nahdlatul Ulama ya monggo. Siapa saja yang berprestasi menjadi seorang kiai besar kemudian didukung oleh warga Nahdiyin untuk menjadi rais am ya boleh. Tetapi harus berjalan dengan natural. Tidak boleh ada hegemoni dan dominasi. Kalau ada hegemoni dan dominasi kesejarahan yang diciptakan hari ini, maka itu akan berjalan tidak natural, akan berjalan diciptakan, dikondisikan untuk meraih sesuatu hal di masa yang akan datang. Itu yang ingin saya sampaikan. Kebetulan ada Abuya Mamam Gufron sebagai penjaga gawang dari Pancasila, penjaga gawang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kami yang muda-muda yang menjadi striker, ada yang menjadi back, biar Abuya Mamam Gufron menjadi penjaga gawang. Penjaga gawang insya Allah tidak akan kebobolan karena banyak jurusnya beliau. Abuya ini adalah murid dari Abuya Armin Cibuntu, mursyid Thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, yang merupakan murid daripada Abuya Asnawi Caringin. Abuya Asnawi Caringin adalah seorang mursyid Thariqah dan pejuang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau berperang tahun 1926 bersama seluruh murid-murid Thariqahnya untuk berusaha memerdekakan Indonesia ini yang masih dijajah oleh Belanda. Walaupun perjuangan beliau ini belumlah tercapai, tetapi adanya perang Caringin 1926 itu telah menjadi catatan Belanda untuk bersikap lebih baik kepada bangsa Indonesia, dan menjadi catatan bahwa apabila seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian mempunyai kesadaran yang sama, maka saya kira tahun itu, tahun 1926 atau beberapa tahun setelahnya, Indonesia sudah merdeka.
Tetapi ternyata Indonesia baru ditakdirkan Allah untuk merdeka 1945. Tentu di situ ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala kenapa harus tahun itu. Abuya Syekh Asnawi Ceringin juga memiliki murid Syekh Abdul Muttalib Empang. Nah, saya mengambil thariqahnya dari jalur ini. Abuya Mama Gufron dari jalur Abuya Armin Cibuntu, saya mengambil dari Abuya Abdul Muttalib. Cuma beliau ini sater. Jadi thariqah yang sater, mempunyai murid hanya beberapa orang. Kemudian kalau Mama Armin Cibuntu waliullah masyhura. Wali Allah yang masyhur. Jadi memang beliau dikenal seorang wali, beliau banyak tamu, banyak murid dan lain sebagainya. Ada wali-wali Allah itu yang oleh Allah diizharkan, diibrazkan. Ada wali Allah yang diikhfakan. Dalam setiap masa ada kekasih-kekasih Allah yang alladzina la khafun alaihim walahum yahzanun, itu mereka yang diibrazkan untuk menjadi suri tauladan bagi manusia. Ada yang diikhfakan untuk mempunyai beberapa murid saja, kemudian diberikan setiap generasi demikian ila yaumil qiyamah. Keduanya sama-sama bermanfaat bagi umat untuk menjaga warisan daripada wirasatan nabawiyatan min sayyidina Muhammadin ila sayyidina Ali ibn Abi Talib summa ila man ba'dahu summa ila man ba'dahu summa ilaina fi yaumina hadza. Alhamdulillah. Maka beliau sebagai seorang pengamal mursyid thariqah yang memiliki nilai-nilai kepahlawanan dari leluhur thariqah Qadiriyah ini tidak bisa diragukan lagi. Karena secara nasaban, secara sanadan beliau memiliki nasab dan juga sanad pejuang untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Boleh tepuk tangan untuk Abuya Mama Gufron. Kemudian mengenai tadi Gus Ubad nanya apa motivasi asal muasal saya meneliti nasab. Itu sudah lama. Sekarang mah bagaimana pasca terbuktinya bahwa para kabaib ini bukan keturunan Nabi, apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia, terutama dilakukan oleh para kabaib ini sendiri. Ya, satu, adaptasi. Menerima bahwa memang secara ilmu nasab mereka tidak terbukti sebagai turun Nabi, secara ilmu sejarah mereka tidak terbukti sebagai turun Nabi, secara ilmu biologi DNA mereka punya DNA bukan DNA keturunan keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus menerima? Karena kemuliaan di atas dunia ini tidak ada yang berlandaskan dengan keturunan. Orang-orang besar banyak yang dia mencapai kebesaran dan kemuliaannya tanpa nasab yang dia jadikan sebuah landasan, dijadikan sebuah gacon, dieksploitasi oleh dia untuk mencapai tujuannya. Tidak ada. Kebanyakan para ulama besar mencapai kemuliaan keulamaannya dengan sungguh-sungguh belajar. Siapa saja jadi ulama bisa, apakah dia anak orang biasa, dia anak seorang pedagang, dia anak nelayan, dia anak petani, bisa untuk jadi ulama. Kalau mau jadi presiden tidak harus anak presiden. Kalau harus anak presiden tentunya Tommy Soeharto jadi presiden dong. Kemudian siapa lagi? Mbak Yeni Wahid jadi presiden dong. Tapi kan nyatanya tidak. Pak Jokowi jadi presiden menggantikan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kalaulah itu harus anak presiden, yang harus jadi presiden berarti adalah AHY. Tapi nyatanya yang jadi presiden adalah Bapak Joko Widodo, putra Solo yang sederhana, sopan santun,
karena dia mempunyai niat yang baik untuk membawa bangsanya menuju kemajuan, akhirnya dipercaya oleh bangsa Indonesia dijadikan presiden. Berarti Pak Insinyur Joko Widodo menjadi presiden bukan karena nasabnya, tetapi karena prestasinya. Maka tidak ada salahnya kalau emang sudah tidak terbukti sebagai turunan Nabi, ya untuk biasa-biasa saja. Ngapain mau melawan kebenaran? Ngapain mau ngomong-ngomong bahwa DNA haram? Ini katanya DNA haram. DNA itu ilmu pengetahuan, bos. Nggak bisa kita haram-haramin. Otopsi dulu masih banyak yang mengharamkan. Tapi ketika negara ingin mengetahui siapa yang membunuh ini mayat, maka tanpa tanya kepada kiai untuk mencari kebenaran, negara mengotopsinya. Tidak ada misalnya golongan darah dulu fatwa-fatwa apakah golongan darah itu halal apa haram. Ketika negara dengan kewenangannya bahwa golongan darah, mengetahui golongan darah ini adalah manfaat untuk menolong manusia, jika terjadi kecelakaan kurang darah, kemudian dicari siapa yang mempunyai golongan darah yang sama, negara tidak pernah tanya kepada kiai tentang boleh ataukah tidak orang mengetahui atau menguji golongan darah. Dilaksanakan saja karena manfaatnya itu lebih besar daripada mudaratnya. Begitu pula tes DNA. Tes DNA orang berteriak-teriak haram, haram, haram. Kalau negara membutuhkan tes DNA untuk mengetahui dalam pengadilan, betul tidak ini orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi ini sebagai keturunan Nabi, maka negara tidak akan tanya kepada para kiai apa hukumnya tes DNA, karena menurut negara menggunakannya manfaatnya lebih besar daripada tidak menggunakannya untuk mengetahui kebenaran orang yang terdakwa ini betul apa tidak sebagai keturunan Nabi. Ini nanti tinggal megang aja, diambil itu darahnya sedikit, diperiksa sama ahli DNA, ketahuan. Jadi masa depan itu kalaulah hari ini dengan berbagai macam alasan mengelak dari bahwa mereka bukan turunan Nabi, masa depan tidak bisa lagi mengelak. Malunya akan lebih ketika nanti seluruh rakyat oleh negara diwajibkan tes DNA. Seluruh rakyat tes DNA, ingin mengetahui potensi-potensi penyakit yang ada bagi warga negara Indonesia agar ke depan dapat diantisipasi. Penyakit yang berpotensi ada pada dirinya di masa tua, agar dapat diantisipasi terlebih dahulu agar penyakit ini tidak menyerang dirinya. Itu bisa dilakukan oleh negara. Dan kalau nanti semuanya sudah tes DNA, negara memerintahkannya, ketahuan semua siapa yang haplogrupnya A, siapa yang haplogrupnya J, siapa yang haplogrupnya G. Maka sudahlah, daripada nanti suatu saat itu malunya akan lebih dalam, lebih baik sekarang ini menerima saja. Oke dah, kalau kata ahli biologi bahwa haplogrupnya Rasulullah itu J1 dan keturunannya yang mengaku sekarang harus berhaplogrup J1 juga, sedangkan kita ini hasilnya G, berarti kita tidak terkonfirmasi, tidak apa-apa. Jadi umatnya Nabi Muhammad juga sudah mulia. Tidak apa-apa. Wong semua orang juga banyak di dunia ini yang tidak mengaku-ngaku keturunan siapapun, tapi bisa dia mulia hidupnya di dunia. Dia bisa jadi apapun, apalagi di negara Pancasila seperti Indonesia ini, dulur-dulur. Siapa saja bisa jadi apa saja. Siapa saja bisa jadi dewan. Siapa saja bisa jadi bupati. Siapa saja bisa jadi gubernur. Siapa saja bisa jadi presiden. Tidak memandang dia itu orang Bali, tidak pandang dia orang Banten, tidak pandang dia orang Papua. Dia punya prestasi, punya duit, beli partai, jadi presiden. Syaratnya beli partai. Kalau nggak punya duit beli partai susah. Mahal partai itu. Kenapa mahal? Bikinnya susah.
Ngebohongnya juga susah sama rakyat. Sampai rakyat percaya kan ngebohong dulu susah juga tuh. Makanya mahal Gus Ali. Gus Ali jadi nggak kemarin Dewan? Enggak juga ya? Dewan Adat Madura. Orang Madura banyak juga yang masih Balawi. Saya orang Madura mau ke Madura ditolak. Gimana nih Gus Ali nih? Iya, gimana saya ini? Menurut riwayatnya cucu daripada Raja Bangkalan. Raja Bangkalan. Iya, mau ke Madura ndak boleh. Ya, ya ini alhamdulillah terima kasih Abuya Mama Gufron bisa silaturahmi ke pondok saya yang sederhana. Mudah-mudahan ini membawa berkah ini bagi para santri jadi kiai semua, Bah doain. Jadi kiai semua. Kalau sudah jadi kiai bisa aja jadi presiden, Bah ya. Ada yang nanti yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ketua BUMN, menteri BUMN, supaya nanti teman-teman dia yang punya pondok bisa dibantu dari CSR-nya BUMN itu. Sekarang BUMN banyak CSR-nya nggak tahu kemana itu. Ya demikian, mudah-mudahan Pak Jenderal ada barokah, ada manfaat apa yang saya sampaikan. Yang pasti kedatangan para dulur-dulur saya dari Malang ini membawa berkah untuk kami keluarga besar Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, terutama juga untuk bangsa Indonesia dan juga untuk para keluarga kita, saudara kita, para habaib itu, Bah. Insya Allah bawa berkah untuk mereka juga, yaitu berkah kesadaran bahwa ternyata memang selama ini mungkin kami ada salah. Dan kami akan memperbaiki diri hidup seperti bangsa Indonesia lainnya. Kalau bisa itu nggak usah pakai marga-marga begitu. Nggak usah pakai marga-marga yang nanti sampai kapanpun akan ditengarai oleh orang bahwa dia bukan orang Indonesia. Udah namanya Sutrisno, Joyoboyo, Sukonegoro, begitu aja. Kalau misalnya ada di Sunda ya namanya Sutrisna, Ujang, itu lebih berasimilasi, masa depan mereka bisa jadi presiden. Kenapa namanya sudah Ujang, sudah Samlawi, sudah Samsuri. Tapi kalau namanya ini masih nama-nama yang tidak mencerminkan keindonesiaan, ada sesuatu di bangsa Indonesia. Nggak bisa katanya. Masa kita bangsa Indonesia mau punya pemimpin bukan bangsa Indonesia. Tetapi kalau mereka hari ini mengganti nama-nama mereka, menghilangkan kekhasan nama-nama itu untuk anak cucu mereka, 50 tahun lagi bisa saja di antara mereka menjadi pemimpin bangsa kita. Dengan syarat tidak lagi mengucapkan, meninggikan lebih bangsanya daripada bangsa kita. Kotanya daripada kota-kota kita. Kita kotanya adalah Banten, Malang, Surabaya, Bandung, Sumedang, Brebes, Banyuwangi. Itu yang harus kita tinggikan. Jangan lagi ada kata-kata ya tarim, ya tarim. Itu provinsi mana, kabupaten mana? Cari di peta Indonesia ndak ada. Ndak boleh itu bangsa Indonesia nyanyi-nyanyi sebuah kota, meninggikan sebuah kota dari kota-kota yang ada di Indonesia. Yang harus ditinggikan adalah Banda Aceh, Medan, Jambi, Riau, Lampung, Maluku, Sulawesi. Begitu yang harus ditinggikan oleh bangsa Indonesia. Yang harus dinyanyikan oleh bangsa Indonesia. Karena nyanyi-nyanyi begitu sihir. Sihir untuk anak-anak kita. Kemudian untuk menjadi bangsa inferior. Seakan-akan kota saja kita lebih mencintai kota lain yang bukan kota di Indonesia daripada kota kita. Daripada Serang kita, Tangerang kita, Malang kita, Gresik kita, Solo kita. Ini saudara-saudara yang harus kita pikirkan. Demikian wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.